hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas membacakan doa. Oke, siap. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama Aisyah Putri Gusli hadir. Oke. Akila Nur Rahma hadir. Oke, baik. Hakina hadir. Oke, baik, berarti kita hadir semuanya pada pagi hari ini ya. Oke. Sebelum itu, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal, yaitu yang agar kalian semua paham dengan itu, Ibu akan menjelaskan tentang layanan bimbingan klasikal tersebut. Layanan bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suatu rombongan belajar yang dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka atau antara guru BK dan peserta didik. Jadi tujuan dari pemberian layanan bimbingan klasikal ini yaitu agar peserta didik dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Oke, itu tentang sedikit Ibu jelaskan tentang layanan bimbingan konseling agar kalian paham apa itu layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, dalam bimbingan klasikal ini ada materi yang kita bahas, yaitu tentang potensi diri. Adapun poin-poin yang akan kita bahas dalam materi bimbingan klasikal kali ini tentang potensi diri, yaitu yang pertama pengertian potensi diri, yang kedua ciri-ciri orang yang memahami potensi diri, yang ketiga jenis-jenis potensi diri, yang keempat faktor dalam mengembangkan potensi diri. Baik, sebelumnya apa anak-anak Ibu siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Siap, oke. Baik, Ibu akan menayangkan slide PowerPoint mengenai materi kita, dapat kalian lihat. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal, yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Secara umum, potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilihat dari kemampuan dasar seperti tingkat intelijensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Yang kedua, etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Yang ketiga yaitu dari kepribadian atau perilaku, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang baik jasmaniah, rohaniah, emosional maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Selanjutnya, poin yang kedua, ciri-ciri orang yang memahami potensi dirinya. Ciri orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap dan perilakunya sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun menurut ahli yaitu Larose dalam Sugiharso dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 126 sampai 127 menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. Yang kedua, memiliki sikap yang luas. Yang ketiga, berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Yang keempat, tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Yang kelima, memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, menerima kritik saran dari luar. Yang kedelapan, berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya, materi C, jenis-jenis potensi diri. Potensi diri dapat dipahami sebagai kemampuan atau kecerdasan seseorang yang munculnya bisa dari bakat, bisa pula dari belajar. Jenis-jenis dari kemampuan tersebut yang pertama yaitu
Kemampuan sosiologis. Kemampuan sosiologis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap permasalahan sosial di sekitarnya. Seperti orang yang peka terhadap permasalahan sosial itu memiliki sikap simpati dan empati. Yang kedua yaitu kemampuan naturalis, yaitu kemampuan seseorang untuk merasa peka terhadap lingkungan alam sekitar. Seperti seorang akan merasa sakit apabila alam disakiti. Tak hanya itu, kemampuan ini digambarkan dengan adanya kemampuan memahami kehidupan ekologi di bumi. Selanjutnya, kemampuan musikal, yaitu kecerdasan seseorang untuk menciptakan harmoni lewat suara. Suara tersebut diciptakan lewat permainan alat musik seperti skill memainkan alat musik dan kecerdasan menghayati alunan nada. Yang jenis yang keempat yaitu kemampuan spasial, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan pemahaman akan ruang spasial. Ruang spasial dikaitkan dengan pemetaan seperti ketika seseorang lewat di suatu jalan yang asing, masuk ke dalam gang-gang yang sempit, ia akan tetap bisa keluar dari gang tanpa kesasar. Yang kelima yaitu kemampuan visual, yaitu kecerdasan untuk menciptakan kreasi visual berupa gambar, lukisan, atau film. Mereka yang punya potensi ini dapat memahami suatu teka-teki yang tampak secara visual, misalnya menerjemahkan makna dari sebuah lukisan. Yang keenam, kemampuan logika, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan matematis. Potensi ini berkaitan dengan kecerdasan dalam pikirannya untuk memahami sesuatu cara numerik, termasuk menghitung dan menghafal rumus-rumus matematis. Yang ketujuh yaitu kemampuan linguistik, yaitu kemampuan individu dalam berbahasa. Kemampuan ini memiliki cakupan luas, tidak hanya memahami teks deskriptif, namun juga berbicara, berceramah, dan berdiskusi. Kemampuan ini berkaitan erat dengan seseorang dalam mengembangkan skill aktualisasi diri secara verbal. Yang kedelapan itu ada kemampuan kinestetik, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya. Tak sekadar bergerak, namun juga mengembangkan elastisitas atau kelenturan tubuh serta menciptakan gerakan-gerakan fisik yang tepat dan mempesona seperti penari profesional. Yang kesembilan yaitu kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial. Kemampuan ini terlihat dari berkomunikasi, melobi, mewawancarai orang lain, dan semacamnya. Yang ke-10 kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, mengatur, serta memanajemen diri sendiri. Itu jenis-jenis dari potensi diri. Yang selanjutnya poin terakhir yaitu ada pun faktor dalam mengembangkan potensi diri, yaitu ada faktor pendukung dan penghambatnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, faktor pendukung dalam potensi diri. Potensi seseorang dapat atau bisa berkembang dengan baik apabila didukung oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, minat serta kegemaran, hobi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, kepintaran atau juga intelektual. Yang keempat, lingkungan, baik itu keluarga, sekolah, atau juga masyarakat. Yang kelima, sarana dan prasarana. Jadi faktor pendukung dalam mengembangkan potensi diri ada 5, yaitu minat, hobi, adanya motivasi, kepintaran, adanya pendukung dari lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan juga ada pun sarana dan prasarana. Yang kedua, faktor penghambat potensi diri. Hambatan bisa dapat menyebabkan seseorang itu tidak mampu mengaktualisasikan atau juga menggali potensi yang ada pada dirinya dengan secara maksimal. Hambatan tersebut diantaranya yang pertama, merasa tidak yakin atas kemampuan diri. Yang B, tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup atau juga kurang percaya diri. Yang ketiga, tidak tekun dalam melatih potensi yang ada. Yang keempat, takut akan sebuah kegagalan. Baiklah, itu telah Ibu jelaskan tadi materi kita tentang potensi diri, yaitu ada 4 poin. Sekarang Ibu bertanya, apakah ada dari anak-anak Ibu sekalian, anak Ibu yang mau bertanya mengenai yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tidak ada yang bertanya? Apakah sudah paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, baik. Kalau begitu, mudah-mudahan materi yang Ibu jelaskan tadi, pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Semoga dapat diterima dengan baik apa yang Ibu jelaskan tadi, bisa diingat, dan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin.
Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.